Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Masih semangat kan? Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis, ya. Bab Al-Quran dan Hadis pedoman hidupku. Khususnya hari ini kita akan belajar subbab 1 ya, Al-Quran pedoman hidup manusia. Ayo disiapkan buku tulis dan LKS-nya, digarisbawahi di LKS yang penting-penting dan bisa juga ditulis di buku tulis. Oke, sudah kenal sama saya semuanya kan? Oke, sudah kenal ya? Lanjut. Al-Quran pedoman hidup manusia. Yang akan kita pelajari adalah pengertian, sejarah turunnya, kedudukan, dan fungsi. Dan kalau ada waktu, keistimewaan, nama-nama lain, dan isi pokok ajaran dalam Al-Quran. Oke, sebelum masuk ke materi, coba apa sih yang kalian ketahui tentang Al-Quran? Atau apa Al-Quran itu? Ada yang tahu enggak? Ayo, siapa? Al-Quran. Al-Quran yang biasanya dibaca saat tadarus, Bu. Al-Quran yang biasanya dipelajari saat di madrasah ibtidaiyah, saat di TPQ, atau Al-Quran yang dibaca setelah sholat, yang biasanya ada di masjid, di musola. Ya, betul. Itu adalah Al-Quran. Nah, kalau kita belajar tentang Al-Quran ya, pengertian Al-Quran, itu kita akan menjumpai secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara bahasa ini yang biasanya kalau kalian tahu itu lugotan. Lugotan berasal dari bahasa bukan Korea, bukan Jepang ya, tapi berasal dari bahasa Arab. Qoro'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan. Kalau secara istilah atau syariat, kalau tadi yang bahasa itu biasanya yang pendek, kalau syariat agak panjang ya. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ayo, pengertian Al-Quran ada di LKS halaman berapa? Pengertian Al-Quran? Coba dibuka LKS-nya, halaman 6. Oke, halaman 6 dibuka ya. Nah, setelah kita tadi tahu pengertian Al-Quran, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi ya, bahwa yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah. Firman atau kalam Allah, jadi bukan kalam dari atau perkataan dari sahabat, Khulafaur Rasyidin, bukan ya. Tapi Al-Quran adalah firman Allah. Diterima Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang diterima oleh Nabi Muhammad. Apakah ada kitab-kitab lain yang diterima selain Nabi Muhammad? Apakah ada? Ya, ada. Seperti kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kalau kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kalau kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan kalau Al-Quran ya kepada Nabi Muhammad. Al-Quran mukjizat terbesar Nabi Muhammad ya. Disampaikan dengan perantara malaikat Jibril. Malaikat Jibril ya, diingat bukan roket, atid ya. Tertulis dalam lembaran-lembaran atau mushaf, diturunkan secara mutawatir. Nah, apa ini mutawatir? Ada yang tahu enggak mutawatir itu apa? Ayo, ada itu di LKS. Coba dibaca di halaman 7 yang bawah.
Mutawatir adalah tidak terputus penyampaiannya. Ya, jadi Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala ke malaikat Jibril, terus kepada Nabi Muhammad, terus kepada para sahabat sampai kepada kita tidak terputus penyampaiannya. Membaca Al-Qur'an bernilai ibadah. Nah, tahu nggak kalau satu huruf yang kita baca dari Al-Qur'an itu kita akan mendapat 10 pahala kebaikan. Itu kalau satu huruf. Kalau kita membaca satu ayat. Nah, ada berapa huruf itu dalam satu ayat? Kalau kita membaca satu halaman, satu lembar, atau satu surah, bahkan satu juz, ataupun khatam dari juz 1 sampai juz 30, berapa banyak pahala kebaikan yang kita dapat? Coba kalikan ya. Tentunya jangan malas-malas ya membaca Al-Quran, karena setiap satu hurufnya bernilai ibadah. Jadi kalau kalian membaca Al-Quran yang dibaca setiap pagi sebelum masuk pelajaran, kan membaca itu surat-surat. Nah, lebih semangat ya. Al-Quran dibuka dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Nah, kalau kita buka Al-Quran itu biasanya ada Asmaul Husna, terus surat yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Kalau setelah surat Al-Fatihah, surat apa? Surat Al-Baqarah. Terus kalau terakhir, surat apa yang di Al-Quran? Yang pertama sendiri ada surat An-Nas. Ya, Qul a'udzu birabbin nas. Oke. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Nah, wahyu Al-Quran yang pertama kali turun, yaitu ketika Nabi sedang berhalwat di Gua Hiro. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gua Hiro ini ada di Jabal Nur ya. Gimana bunyinya surah Al-Alaq itu? Ada yang tahu? Al-Alaq ya, bukan Al-Falaq, Al-Alaq. Ya, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul. Nah, cara-cara Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana proses turunnya Al-Qur'an itu? Berupa hasil mimpi yang benar, malaikat Jibril menampakkan diri, wahyu diucapkan langsung ke dalam hati Rasul, banyak ya. Kedudukan dan fungsi Al-Qur'an. Ya, kedudukan dan fungsi Al-Qur'an. Kedudukan sebagai sumber berbagai disiplin ilmu keislaman. Ya, ada di halaman berapa kedudukan dan fungsi? Halaman 11 ya di LKS. Sambil dilihat LKS-nya. Jadi Al-Quran sebagai sumber atau landasan ilmu-ilmu seperti ilmu tauhid, tasawuf, sejarah, pendidikan, atau hukum-hukum yang berbau tentang Islam ya. Semua berlandaskan atau bersumber dari Al-Quran. Sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kitabul Naba wal Akhbar. Apa Kitabul Naba wal Akhbar? Kitabul Naba wal Akhbar berarti Al-Quran merupakan kabar yang dibawa Nabi Muhammad. Minhajul Haya sebagai pedoman hidup. Faktor pendorong bagi orang Arab dahulu dan orang sekarang untuk masuk agama Islam. Al-Quran bersifat abadi ya, selama-lamanya ya, dinukir secara mutawatir, tadi sudah mutawatir, sebagai sumber hukum ya, disampaikan secara lisan, artinya baik lafaz maupun maknanya dari Allah. Al-Quran termaktub dalam mushaf atau lembaran-lembaran ya.
Seperti yang kita tahu, Al-Quran sekarang kan sudah dibukukan, ya, yang biasa kalian baca itu. Al-Quran membuka lebar-lebar mata manusia agar menyadari jati diri dan hakikat hidup di bumi. Fungsi apa sih fungsinya Al-Quran? Kalian baca-baca Al-Quran, apa fungsinya? Fungsi Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, mana yang benar, mana yang salah, ya. Sebagai konfirmasi dan informasi. Nah, kalian tahu tentang hari kiamat, alam akhirat, alam kubur, atau malaikat-malaikat itu dari mana? Dari Al-Quran, ada ya. Lalu sebagai penjelasan atas semua urusan manusia. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin, ya. Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, ya, agar sesuai jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, ya, ke jalan yang lurus, ya, jalan yang disyariatkan oleh agama Islam. Lalu sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nah, yang terakhir sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, ya. Al-Quran adalah mukjizat terbesar, ya, the best, the greatest, ya. Keistimewaan Al-Quran. Nah, kalam Allah yang berlaku sepanjang masa dan digunakan sebagai pedoman bagi kehidupan manusia, ya. Ya, Al-Quran berlaku selama-lamanya, ya. Memuat ringkasan ajaran ketuhanan, kitab suci sebelumnya. Jadi dari kitab kitab Taurat, Zabur, Injil itu diringkas oleh Al-Quran. Diturunkan dengan gaya bahasa yang indah. Jadi Al-Quran turun itu dengan gaya bahasa yang indah. Kalau kalian belajar bahasa Arab, nanti pasti kelihatan sekali bahwa gaya bahasa puisi-puisi Arab atau syair-syair Arab itu kalah beda jauh, ya, dengan Al-Quran. Masih topan Al-Quran, ya. Merupakan sumber ilmu pengetahuan dan telah terbukti kebenarannya. Banyak sekali, ya, riset ataupun penelitian yang membuktikan tentang kebenaran-kebenaran atau keabsahan dari Al-Quran, ya. Memberi petunjuk lengkap disertai hukumnya, ya, untuk kesejahteraan manusia baik segala zaman, tempat, ataupun bangsa. Susunan ayat yang mengagumkan dan mempengaruhi jiwa pendengarnya, ya, Al-Quran. Seperti ada ini, ya, kisahnya sahabat Umar. Dulu kan sahabat Umar ketika masuk Islam itu gara-gara apa? Ada yang tahu enggak? Ya, sahabat Umar itu masuk Islam. Awalnya dulu kan sahabat Umar itu membenci Islam. Lalu masuk Islam itu ketika adiknya Fatimah Al-Khattab, ya. Fatimah Al-Khattab itu melantunkan atau membaca ayat Al-Quran, ya. Jadi ayat yang mengagumkan dan mempengaruhi jiwa pendengarnya sampai sahabat Umar masuk Islam, masuk agama Islam. Digunakan sebagai pedoman kehidupan manusia, ya, menghilangkan ketidakbebasan berpikir, lalu memuliakan akal, ya. Nah, kalau kita tahu kebanyakan, ya, kebanyakan teman-teman kita yang hafidhoh itu biasanya, ya, mereka kebanyakan mayoritas cenderung itu mereka lebih mudah dalam memahami
ilmu pengetahuan ataupun urusan-urusan yang lainnya. Jadi akal, hati, dan pikirannya dilapangkan. Itu berkat mereka menghafal Al-Quran. Jadi semangat ya, kalau pas pagi baca Al-Quran sebelum pelajaran lebih semangat tuh ya. Selain dapat pahala, kebaikan, juga menghilangkan ketidakbebasan berpikir, memuliakan akal. Yang terakhir, menghilangkan perbedaan antar manusia. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada ya namanya kelas ataupun kasta, tingkatan, strata. Enggak, tidak ada di dalam Al-Quran seperti itu. Perbedaan itu semata-mata tidak dilihat dari itu tadi ya, kelas-kelas ataupun tingkatan ataupun harta yang dimiliki ataupun seberapa banyak pencapaian, tidak ya. Tetapi perbedaan antar manusia itu dilihat dari segi takwanya. Jadi seberapa besar dia bertakwa kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kedudukan dan fungsi Al-Qur'an. Nah, sudah ya, keistimewaan Al-Qur'an. Oh, ini nama-nama lain Al-Qur'an. Ada ya, Al-Furqan, Al-Huda. Banyak ya. Isi pokok ajaran Al-Qur'an ada di halaman berapa? Di LKS halaman berapa? Halaman 13. Ya, ayo sambil dilihat. Jadi, Al-Quran mengandung ajaran-ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Di antaranya ya ada ya akidah. Dalam Al-Quran menjelaskan ya tentang akidah atau tauhid. Ada rukun Islam, rukun iman. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, dan seterusnya. Lalu ibadah. Di dalam Al-Quran itu ada ya ibadah seperti ibadah puasa, sholat, zakat. Ada ya di Al-Quran. Lalu ibadah sudah muamalah. Nah, muamalah. Nih, jadi di dalam Al-Quran itu ada ya tentang sosial kemasyarakatan. Ya, tentang sosial hubungan antar sesama itu bagaimana, hubungan kepada saudara sesama muslim itu bagaimana. Jadi sosial kemasyarakatan ada ya di dalam Al-Quran, di isi pokok ajarannya ada. Lalu akhlak. Nah, akhlak ada ya, banyak juga tentang akhlak. Mana akhlak-akhlak yang baik, mana akhlak-akhlak yang buruk, mana yang mahmudah, mana yang masmumah. Juga tentang itu ya, bagaimana menghormati yang tua, menyayangi yang muda, dan saling menghargai kepada sesama. Ya, semuanya di dalam Al-Quran. Saling gotong royong juga, banyak ya, saling bahu-membahu, saling membantu. Lalu tentang hukum. Hukum ya, ada ya, kita tahu ada haram, boleh tidaknya suatu, boleh tidaknya apa ya, seperti boleh tidaknya kita memakan hewan mana saja yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Hewan yang boleh dimakan itu bagaimana syarat-syaratnya, harus menyebut nama Allah dan lain sebagainya. Itu ada ya di dalam Al-Qur'an. Nah, lalu isi pokok ajaran selanjutnya sejarah ya, banyak ya. Jadi Al-Quran di dalamnya itu berisi seperti ada juga kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu, di mana agar adanya kisah-kisah tersebut itu kita dapat mengambil keteladanan ataupun sebagai peringatan bagi kita ya.
Jadi kaum-kaum terdahulu. Lalu yang terakhir ya, isi pokok ajaran Al-Quran itu ilmu pengetahuan ya. Jadi meskipun Al-Quran tidak berisi kumpulan teori ataupun gagasan ataupun hasil observasi ilmiah, tapi di dalam Al-Quran itu ada sebuah isyarat atau informasi-informasi yang merujuk pada bidang ilmiah juga. Ya, seperti hanya ada ya ilmu pengetahuan tentang teori gravitasi. Itu ada di surat Ar-Rahman ya, Ar-Rahman ayat 7 ya. Jadi Ar-Rahman ayat 7. Oke. Ya, sudah. Sebab pembahasan kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Tadi sudah banyak ya yang kita pelajari tentang pengertian Al-Quran, ataupun sejarah, kedudukan, dan mengisi Al-Quran. Nah, coba habis ini dikerjakan ya, dicoba kerjakan kuis. Ada di linknya ada di deskripsi video. Silahkan dicoba kerjakan. Cukup sekali aja. Coba kerjakan. Nanti kalau ada yang belum difahami atau yang perlu ditanyakan atau yang masih kalian bingungkan, enggak apa-apa, kita bahas bersama, kita diskusikan bersama. Boleh sekali kirim pesan ke saya ataupun ke grup kelas ya, ataupun ke Ustazah Afif ya, boleh. Lalu di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari subbab hadis pedoman kedua setelah Al-Qur'an. Dipelajari ya. Hadis halaman berapa kalau di LKS? Ayo. Yang buka LKS pasti tahu ada di halaman 15 ya, sambil dibaca-baca. Oke. Cukup sekian kegiatan belajar mengajar kita. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa berkah dan bermanfaat. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.